Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fahri Fadlur Rahman. Hari ini kita mau bercerita tentang ceritanya Anjani. Oke, kita mulai langsung aja ceritanya. Pada saat itu sekitar tahun 2008 atau 2009, sewaktu Mas Boy masih duduk di sekolah SMP. Malam itu temannya Mas Boy bernama Adit, sekelas dengan Mas Boy, ingin bertemu. Adit ingin dengan teman wanitanya yang bernama Ina di malam minggu yang kebetulan cuacanya cerah, nggak hujan, nggak mendung ya. Adit dan Ina janjian bertemu sekitar jam 7 habis adzan maghrib di lapangan alun-alun kota Yogyakarta. Adit mengajak Mas Boy untuk menemaninya. Adit ngajak Mas Boy untuk menemaninya bertemu dengan Ina. Dan Ina kebetulan atau sengaja ya mengajak temannya juga, namanya Ani atau Anjani. Nah, di sini di altar mereka berempat mengobrol menghabiskan malam minggu yang indah. Dan entah kenapa Mas Boy menaruh rasa pada Anjani. Oke, seperti biasa Mas Boy menaruh rasa pada pandangan pertama sama Anjani, temennya Ina. Pandangan pertama Mas Boy suka sama Anjani atau Ani. Entah karena cinta atau ada sesuatu, Mas Boy bisa suka sama Anjani. Setelah beberapa hari Mas Boy kenal sama Anjani, kan Mas Boy kan otomatis udah minta nomor HP-nya, minta nomor kontaknya Anjani. Terus Mas Boy itu kan mendekati Anjani. Mas Boy mendekati Anjani. Setelah beberapa hari kenal, kan tadi kan Mas Boy kan mendekati Anjani. Gak lebih nih kata-katanya. Intinya Mas Boy itu lihat bola matanya Anjani itu kelepek-kelepek hatinya, pengen memiliki Anjani. Ya begitulah. Kalau soal Adit tadi temennya Mas Boy tadi, nggak tahu itu sama Ina itu jadian apa enggak, atau ada rasa atau enggak, kita nggak tahu ya. Itu tanda tanya, nggak diceritakan di sini. Terus Mas Boy pengen memiliki Anjani. Tanpa berpikir panjang, langsung mengatakan perasaannya sama Anjani. Untuk pertama kalinya Mas Boy nembak cewek. Mungkin
Ntar. Ya, di sini diceritakan Mas Boy kontak-kontakan terus sama Anjani. Ya SMS, terus telepon. Ntar, tulisannya agak nggak jelas ini ya. Nah, tadi kan Mas Boy kan intinya udah jadi pacarnya Anjani ya. Tiap hari telepon SMS. Pokoknya Mas Boy seneng waktu itu. Singkat cerita ada yang aneh. Jadi itu perjalanannya cukup panjang ya. Singkat ceritanya ada yang aneh dari Anjani. Oke. Pertama Mas Boy belum curiga karena rasa sayang itu katanya membuat mata hati itu buta. Oke, sebelum teman-teman lanjut mendengarkan ceritanya ini, ceritanya masih lumayan ada 1 halaman lagi ya, kurang lebih ya. Di like dulu channel ini, di like dulu seperti biasa, di komen, di subscribe, di share juga boleh. Dihitung nggak ini? Ditunggu ya, cepet. Tinggal pencet jarinya atau jempolnya, like, komen, subscribe. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, subscribe. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus ceritanya gini. Nah, yang membuat aneh itu, ada yang lewat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata yang membuat aneh itu si Anjani cuek. Setelah lama cuek, terus jarang ketemu. Itu nggak tahu ya kenapa alasannya. Apa ini? Nah, jadi waktu Anjani ini cuek, jarang ketemu, tapi Anjani itu kalau ngomong sesuatu, misalnya Anjani pinjem HP-nya Mas Boy, kasih pinjem. Anjani pinjem motor ke Mas Boy waktu itu ya, masih SMP ya, langsung dikasih. Jadi Mas Boy nggak pernah nolak. Jadi kayak mungkin Mas Boy itu terhipnotis atau gimana ya, kok bisa gitu. Kalau gitu Mas Boy gimana ya, terperdaya sama Anjani. Terus kan sering pinjem HP, sering pinjem motor Anjani itu ya, tapi cuek itu loh. Kalau nggak cuek kan nggak apa-apa, dia pinjem HP, pinjem motor, tapi dia Mas Boy dicuekin, terus jarang ketemu juga. Nah itu buat apa HP-nya? Mungkin buat SMS orang lain, atau buat selingkuh, atau apalah. Pinjem motornya juga nih, parah. Lama-kelamaan akhirnya terbongkar juga. Anjani udah punya pacar ternyata. Terus jadi Mas Boy itu diduain atau diselingkuhin ya kalau gitu ya. Anjani udah punya pacar. Dan setelah Mas Boy selidiki, pacarnya Anjani ada berapa?
sekitar 4 pacarnya Anjani. Hancur hatinya Mas Boy. Nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya Mas Boy sama Anjani ribut. Nah ini bentar, tulisannya graffiti nggak bisa dibaca. Dan itu finalnya ya, Anjani ribut sama Mas Boy, terus ketemu di samping pasar Klitikan Pakuncen, Yogyakarta. Di situ Mas Boy kan ketemu sama Anjani buat membalikan HP-nya yang udah dipinjem. Di Anjani itu pinjam HP-nya Mas Boy cukup lama ya, cukup lama. Tapi kalau motor cuma sehari langsung dibalikin. Tapi kalau HP-nya ini lama. Oh ya, sampai sekarang HP-nya Mas Boy yang dipinjemin ke Anjani masih disimpan. Masih ada buktinya. Itu 2008 atau 2009 ya kejadiannya. Sekarang tahun 2021, HP-nya yang dipinjam Anjani masih disimpan. HP-nya ya dulu kan jadul ya, masih Samsung yang apa, pakai tospik atau apa itu, yang ada kayak kayunya itu loh, batangnya itu loh. Jadi HP-nya itu pencetannya pakai kayak batang itu loh, kecil itu loh. Samsungnya segini kecilnya, segini, warnanya hitam. Itu masih ada barang buktinya. Buat kenang-kenangan ya HP Samsungnya ya Mas Boy. Tadi kan Mas Boy ribut sama Anjani di samping pasar Klitikan. Tapi di dalam pasar Klitikan itu Anjani ngembaliin HP-nya, marah-marah, langsung pergi. Terus Mas Boy ngejar Anjani sampai ke samping pasar Klitikan. Kita skip dulu. Oke, setelah kita rehat sejenak, kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi di sepanjang lorong yang gelap tadi itu, di samping pasar Klitikan, habis kembalikan HP-nya, Anjani langsung lari dari dalam pasar Klitikan, lari keluar. Oke, kita lanjutin ceritanya lagi ya. Maaf tadi ada gangguan sedikit, jadi harus dibereskan dulu. Di sepanjang lorong tadi Anjani pasti nggak sendirian. Anjani ditemani sama Ina, yang tadi itu apa, yang dekat sama Adit tadi tuh. Terus akhirnya setelah kembaliin HP itu, Anjani minta putus. Setelah Anjani mutusin Mas Boy, dia pergi lewat lorong samping Klitikan yang gelap. Itu setelah keesokan harinya ditelusuri, ternyata lorong itu tembus ke sungai. Ya mungkin di situ ya rumahnya Anjani ya.
Oke, sorry, maaf nggak bisa fokus ya. Setelah tadi putus sama Anjani, terus Mas Boy ngajar Anjani sampai ke lorong itu, tapi nggak sampai ujung ya. Oke, kita lanjutin ceritanya ya. Tadi kan Mas Boy udah putus sama Anjani, Mas Boy udah lari ngejar, tapi kita menghargai keputusannya Anjani ya. Mungkin dia emang udah nggak mau sama Mas Boy ya. Akhirnya setelah berminggu-minggu putus, Mas Boy belum bisa ngelupain yang namanya Anjani. Sempet ada di pikiran Mas Boy mau balas dendam sama Anjani. Tapi ya, buat apa sih balas dendam? Biar nanti sana kena karmanya sendiri. Jadi seperti itu ceritanya dengan Anjani. Dan setelah itu Anjani nggak pernah ada kabar lagi, menghilang begitu saja. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ditunggu lagi video berikutnya. Mungkin video yang berikutnya pengalamannya beda, baru lagi. Yang pasti lebih menarik dan ceritanya lebih asik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.